Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yogi Pradana Marta, mantan penderita asam lambung, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik. Dan saya juga sekaligus spesialis hipnoterapis, penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety disorder, psikosomatik, trauma, dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya, ataupun yang baru menemukan video saya, jangan lupa untuk di-subscribe, ya, jangan lupa untuk dinyalakan notifikasi tanda lonceng, karena itu semua gratis teman-teman ya, dan insya Allah ini akan sangat membantu proses penyembuhan ya, atau akan membantu mempercepat proses penyembuhan teman-teman semuanya. Dan yang sudah subscribe, yang sudah menyalakan notifikasi, yang sudah like, yang sudah share, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman semuanya. Dan nanti jika memang video dari saya ini tidak bermanfaat dan tidak tidak Anda sukai ya, teman-teman bisa dislike, teman-teman bisa tidak untuk di-share gitu ya. Oke guys, di video kali ini saya mau bahas tentang sedikit pengalaman saya dulu pada waktu saya sakit asam lambung sehingga saya sembuh, dan sekarang ini saya banyak pasien-pasien penyembuhan asam lambung, penyembuhan GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik gitu ya. Tentang pengalaman bagaimana sih, ataupun kenapa sih asam lambung ini sulit untuk sembuh ya. Kenapa asam lambung ini agak rumit dan terkesan ya sulit ya untuk sembuhnya gitu. Jadi ada beberapa faktor, ada beberapa penyebab kenapa asam lambung ini bisa sulit untuk sembuh. Nah, jadi teman-teman di sini harus bisa membedakan mana asam lambung, mana MAH, dan mana GERD, dan mana anxiety disorder. Seperti itu ya. Jadi kebanyakan dari teman-teman yang sulit untuk sembuh itu biasanya mereka ini belum tahu teman-teman ya, belum tahu apa itu MAH, apa itu anxiety disorder, apa itu asam lambung, seperti itu. Jadi biasanya faktor sulit sembuh dari asam lambung itu, suatu contoh adalah dari faktor makanan. Bagaimana saya bisa sebut dari faktor makanan? Jadi seperti ini konsepnya. Di awal tadi saya sampaikan bahwa antara MAH, asam lambung, anxiety itu hal yang berbeda teman-teman. Biasanya orang-orang di luar itu ya, mereka ini salah asumsi. Misal, dia selalu memakan makanan pantangan. Ya, selalu memakan makanan pantangan dengan anggapan perutnya itu tidak ada sakit, perutnya tidak ada tidak ada nyeri, perutnya tidak ada kerasa yang macam-macam seperti itu. Diartikan bahwa mereka ini makan makanan pantangan tidak masalah, tidak berakibat pada kambuhnya lambung, misalnya seperti itu. Padahal kenyataannya teman-teman ya, seseorang yang tidak mengalami MAH tetapi mengalami gangguan asam lambung, ya, asam lambungnya tinggi, produksi asam lambungnya tinggi, itu ketika makan makanan yang pantangan, seperti makanan yang mengandung banyak gas, makanan yang terlalu asam, seperti itu ya, pemicu gas lah intinya begitu. Itu memang tidak menimbulkan nyeri ulu hati, tidak menimbulkan nyeri perut, tidak menyebabkan sakit perut, ketika tidak disertai dengan MAH, ataupun tidak disertai dengan adanya peradangan ataupun luka. Tetapi biasanya nanti efeknya apa? Efeknya perutnya begah, efeknya nyeri ulu hati, kadang efeknya sesak napas, efeknya jantung berdebar-debar, efeknya sering sendawa, larinya ke kecemasan berlebih. Nah, yang sering sekali saya jumpai adalah di situ teman-teman. Mereka menganggap bahwa saya bisa mas makan coklat, saya bisa mas makan pedas, saya bisa mas makan bersantan. Tetapi tidak disadari bahwa kecemasan dia ini selalu tinggi, selalu meningkat di setiap waktunya. Nah, itu menandakan bahwa sebenarnya produksi asam lambung yang ada di lambungnya itu masih belum normal. Ya, begitu ya, meskipun nanti lambungnya tidak perih seperti itu, teman-teman. Yang pertama itu, jadi kurang adanya kesadaran pada dirinya sendiri. Meskipun kadang perutnya tidak kerasa apa-apa, tetap makan makanan pantangan, gitu ya. Kalau saya sih sarankan ya, untuk Anda yang masih dalam proses penyembuhan ya teman-teman,
mending hindari aja makanan-makanan pantangan, pemicu gas asam lambung. Karena masih banyak yang bisa teman-teman makan dan bergizi, ya. Jadi di video ini saya tegaskan untuk makanan-makanan pemicu gas itu kan ada beberapa seperti coklat, seperti santan, pedas, durian, terus kemudian nanti ada ketela rambat dan sejenisnya itu ya. Dan selain itu bisa teman-teman makan, asalkan tidak terlalu banyak ya. Untuk orang asam lambung itu makanya nggak boleh terlalu banyak. Nanti biasanya perutnya kembung, besesek, perutnya begah, nyeri ulu hati, dan akhirnya nanti nafasnya tidak plong. Biasanya akan seperti itu. Nah, itu yang pertama, faktor makanan. Gitu ya, faktor makanan. Terus yang kedua, kenapa seseorang asam lambung itu sulit untuk sembuh? Nah, yang kedua ini adalah terkait tentang psikis. Psikis itu banyak faktornya, ya. Kalau orang asam lambung bisa dari trauma panic attack, itu bisa mengakibatkan asam lambung juga sulit untuk sembuh jika rasa traumanya itu tidak diatasi, tidak diterapi dan sebagainya. Jadi nanti untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan jasa terapi, hipnoterapi, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WA ini ya. Untuk herbal yang saya rekomendasikan ada madu aslamkat yang ada di sini dan madu istighfar rendah gas, gitu ya teman-teman. Nah begitu. Jadi psikis ini sangat mempengaruhi teman-teman ya. Dimana ketika kita sakit asam lambung, terus kemudian tidak ada jeda untuk sembuh. Biasanya kita ini sakitnya terus-menerus gitu ya. Karena mungkin ya salah satu faktornya itu tadi, kita makan makanan pantangan terus misalnya. Sehingga gejala itu terus-menerus ada. Nah, dengan adanya gejala yang terus-menerus itu, sehingga membuat mindset kita, membuat alam bawah sadar kita ini mengatakan bahwa saya ini sakit yang serius. Saya ini benar-benar sakit yang serius karena tidak ada rasa nyaman sedetik pun, 1 jam pun pada tubuh saya. Sehingga alam bawah sadarnya menyimpulkan bahwa saya ini sedang sakit, ini fix saya sedang sakit. Kalau kita sudah meyakini bahwa diri kita ini sedang sakit, yang terjadi apa? Ya udah, tubuh kita lemah, teman-teman. Tubuh kita lemah, pikiran kita lemah, psikis kita lemah, karena kita beranggapan bahwa kita sakit. Maka dari itu di video-video saya yang lainnya sering sekali saya sampaikan bahwa meskipun masih ada gejala, meskipun masih ada sensasi asam lambung, teman-teman harus tetap optimis bahwa saya itu sehat. Meskipun nanti mungkin setiap jam 10 pagi, setiap jam 4 sore, teman-teman merasakan gemeteran, merasakan tubuhnya nggak nyaman, tetaplah. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Tubuh saya sehat. Organ tubuh saya semua sehat. Begitu, harus bangun keyakinan sesuatu yang membangun sugesti bahwa kita itu sehat. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kita itu orang yang sakit-sakitan, orang yang lemah dan sebagainya. Karena itu dari pikiran itu akan membuat tubuh kita juga lemah. Pikiran kita mengarahkan pada sesuatu yang lemah, maka tubuh kita juga akan lemah. Begitu teman-teman. Kalau kita berkeyakinan kita sehat, bahwa kita sehat, kita berkeyakinan kita sakit, maka kita juga akan sakit. Begitu. Itu luar biasa teknologi pikiran kita ternyata teman-teman. Nah itu ya, dari makanan, dari psikis. Dan yang terakhir, itu biasanya orang kalau psikisnya itu udah lemah, menganggap bahwa dirinya itu sakit, lemah, dan tidak bertenaga, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tidak mau untuk bersosialisasi, tidak mau untuk ngobrol sama orang, tidak mau untuk beraktivitas di luar rumah karena takut. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah biasanya seseorang itu peredaran darahnya tidak lancar teman-teman, sehingga mengakibatkan ya kebas, mati rasa, kondisi tubuh yang tidak nyaman, lemas dan sebagainya. Karena apa? Ya itu tadi, kurang vitamin D, kurang keluar rumah, terus kemudian terlalu banyak berbaring. Nah, kita terlalu banyak berdiam diri, itu justru peredaran darah kita ini tidak lancar teman-teman. Tapi kalau kita ini banyak aktivitas, banyak gerak, peredaran darah kita ini lancar. Nah ini perbandingannya seperti kalau seseorang yang
kena gigit ular. Nah, kenapa ketika seseorang kena gigit ular, itu tangannya harus diplat dengan kayu dan ditali, teman-teman. Kenapa harus seperti itu? Nah, karena apa? Karena supaya nggak banyak gerak. Kalau tangan ini nggak banyak gerak, otomatis peredaran darahnya juga tidak cepat. Nah, maka dari itu orang yang tergigit ular itu diplat dengan kayu, kanan kiri, terus kemudian dikasih tali, supaya peredaran darahnya itu tidak cepat, gitu ya. Karena aktivitas tangan geraknya ini terhambat. Maka dari itu, untuk seseorang yang jarang beraktivitas, terlalu banyak berdiam diri di rumah, peredaran darahnya tidak lancar, sehingga juga mengakibatkan tubuh serasa tidak sehat. Jadi apapun yang Anda rasakan, gejala apapun ataupun sensasi apapun yang teman-teman rasakan, usahakan tetap selalu beraktivitas di luar rumah dan berkegiatan. Gitu ya, itu pesan dari saya, teman-teman. Oke. Sementara itu dulu ya, semoga bermanfaat. Jika nanti mau konsultasi secara gratis dengan saya, bisa di nomor WA yang saya cantumkan di bawah sini. Gitu ya teman-teman, saya akhiri dulu. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.